Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar mahasiswa sekalian? Alhamdulillah. Oke, baik, kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran materi mata kuliah model stokastik. Supaya kita lebih dapat, kita coba dengan membaca doa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, RPS yang akan kita bahas di pertemuan awal ini, kita coba menjelaskan apa itu duduk persoalan di materi stokastik. Jadi model stokastik ini adalah mata kuliah yang berada di posisi semester 4 kurikulum teknik industri. Kualitas atau porsi atau kompleksitas dari mata kuliah ini harus melewati mata kuliah prasyarat namanya, yang itu adalah pengantar teknik industri di semester 1, kalkulus 1 juga semester 1, matrik ruang vektor 2, dan teori optimasi itu masuk di semester 3. Jadi semester 4 ini sudah masuk ke materi stokastik. Nah, adapun model dari peta yang akan kita kaji di sini mulai dari pertemuan pertama sampai dengan 7 itu kita lewati dengan beberapa kasus dan penjelasan. Lalu di semester pertemuan 8-nya masuk ke UTS. Nah, sedangkan 8 sampai dengan ke-15 itu materi melanjutkan dari teori model stokastik terkait dengan apa yang mau dikaji sampai dalam satu semester, dan pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Nah, untuk lebih jelasnya materi stokastik ini terkait dengan, kita kaitkan dengan profil lulusan dulu. Profil lulusan kita itu ada 4, di proses engineer, desain engineer, konsultan industri, dan R&D. Nah, muatan dari materi stokastik ini muncul dari bisa di posisi proses engineer. Jadi seorang engineer itu harus bisa melakukan apa sih proses kerjanya seperti apa. Dan di desain engineer juga bisa menciptakan atau merancang sebuah sistem sehingga di situ bisa menampilkan bagaimana memperoleh waktu kerja yang efektif sehingga profit itu akan meningkat. Nah, itu adanya di desain engineer. Kalau keduanya sudah bisa, automatically-nya akan bisa jadi konsultan, bisa, atau R&D juga bisa. Dan yang terakhir adalah manajer, pengelola. Nah, nggak kebayangkan kalau mahasiswa kita nanti lulusannya bisa jadi pengelola perusahaan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Oke, adapun mata kuliah yang akan kita kaji itu ada. Nah, ini kita tampilkan mata kuliahnya. Poinnya ada 5, tetapi nanti akan terbagi. Pertemuan 1 akan bisa, atau misalkan kita bahas di sistem jaringan. Sistem jaringan itu bisa 2 atau 3 tatap muka. Kemudian di CPM itu sendiri masuk ke pertemuan ke-6 dan ke-8. Kemudian integer program itu masuk ke 9 dan 10. Game teori 11 dan 12. Dan terakhir sampai dengan pertemuan 15 itu masuk teori antrian. Untuk daftar pustaka yang akan kita gunakan itu ada beberapa yang menjadi pokok dari utama kita, yaitu yang Introduction to Operation Research. Itu karangannya dari bahasanya McGraw-Hill. Jadi tahun 1990. Kemudian Toha Hamdi tahun 96. Dimyati Tarlia atau cucu Tarlia Dimyati itu juga, kemudian tambahannya adalah Aminuddin dan Sarjono. Ini aplikasi ke riset operasinya. Nah, nanti di yang daftar pustaka kelima ini masuk ke bagaimana perhitungannya Excel. Oke, nah ini buku-buku yang dipakai. Nah, kemudian ada yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 4. Jadi mahasiswa itu harus mengetahui peran model stokastik nantinya pada dunia kerjanya, kemudian memahami konsep dasar model stokastik,
Yang ketiga, mampu mempraktikkan model stokastik. Pastinya ini begitu keluar kerja itu harus bisa mempraktikkan. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis hasil kajiannya. Nah, maka ini nanti akan kita kaitkan dengan riset. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah stokastik ini nanti akan lebih dapat sesuai dengan profil lulusan TI Universitas Muhammadiyah Cilengsi. Kemudian yang terakhir dalam kajian rencana pembelajaran semester ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses penilaian. Karena mahasiswa itu sering menanyakan bagaimana sih proses penilaiannya. Nah, kita coba di sini tampilkan proses penilaiannya. Jadi penilaiannya itu kita menggunakan sistem objektif. Misalnya kita dari sisi kehadiran itu harus full 10%. Nah, kita aktifasikan dalam proses mahasiswa itu terlibat aktif atau tidak. Kemudian dari sisi penugasan juga, UTS juga, kemudian UAS. Namun sesuai dengan kurikulum yang terkini yaitu UB, kita menggunakan model project. Projectnya kita akan ada dua. Yang pertama adalah PET CPM, yang kedua adalah model antrian. Nah, materi hari ini kita akan mencoba di pembelajaran PET CPM. Nah, sebelum kita mulai materinya, apakah ada mau yang ditanyakan? Silakan bagi mahasiswa. Kira-kira jelas ya arah pembelajaran model stokastik kita? Oke, terima kasih. Baik, kita coba masuk ke materi model stokastik. Kompetensinya adalah pemrograman atau PET CPM. Nah, ini kita coba. Oke. Program Evaluation and Review Technique atau Critical Path Method CPM. Metode ini lebih dikenal dengan proses project lah istilahnya. Jadi kalau kita bergerak di dunia project, manajemen project itu menginginkan bagaimana mengelola kerja karyawan, kemudian mengelola material, terakhir adalah mengelola waktu. Ketiga komponen tadi itu akan membawa profit yang bisa dimanfaatkan dengan optimal ketika kita bisa mengolah ke komponen 3 yang tadi. Oke, kita coba dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, ini kita sudah mulai mencoba. Yang pertama adalah mahasiswa itu mampu membuat deskripsi kerja. Jadi nanti kalau kita sebagai orang TI, kita harus bisa, apa sih deskripsi kerja yang akan kita kerjakan nih, harus mampu. Gak bisa kita, yang mau dikerjain apa aja nih Pak, masih bingung, gak bisa. Nah, paling gampang gini, kalau kita mau membuat spidol nih, kita bikin ada, ini satu komponen. Komponen pertama adalah tutup. Yang kedua, spidol itu sendiri. Kemudian ada tintanya. Di luarnya ada printing, tulisan. Nah, 4 komponen itu kita sudah kebayang, oh membuat tutup ini berapa sih? Nah, ini bayangannya. Nah, ini kita bicara di deskripsi kerja. Nah, lalu kita bikin sistem, cara kerjanya nanti gimana supaya efektif. Nah, ini bikin tim kerja nih, ini bagian ini bikin ini bikin yang ini. Ada 4 komponen, bikinlah 4 tim kerja supaya nanti gampang. Dan jangan lupa nanti dalam sistem pekerjaan ini kita mendesain hitung-hitungan keuangan kita. Nggak bisa kita mau main banyak orang supaya cepat, tapi keuangan nggak mampu. Nah, ini juga harus diimbangi. Kemudian yang ketiga, poin utama dari ketiga ini adalah mengukur durasi pekerjaan. Setiap komponen itu nanti ukur waktunya. Jadi nggak bisa kita tanpa pengukuran waktu, nggak bisa. Harus presisi waktunya. Kemudian dibikin jaringan networking. Nah, nanti kita coba bagaimana membuat jaringan kerja supaya nanti menghubungkan antar komponen tadi supaya dalam sistem kerja itu bagus. Yang kelima itu mengukur waktu normalnya seperti apa sih? Karena kita kan kadang-kadang yang namanya pekerjaan baru pertama nih pasti mengukur waktunya bingung. Nah, ada yang namanya trial and error. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, bahkan kalau menurut ilmu analis perancang kerja itu sampai 30 kali ditambah allowance nanti. Lalu kita menetapkan waktu normal. Dan yang terakhir targetnya adalah membuat jalur lintasan kritis. Nah, perlu diketahui jalur lintasan kritis ini adalah membuat atau mengestimasi waktu mana sih jalur yang presisi.
Misalnya ada 4 komponen tadi nih, tutup, terus spidolnya, kemudian printing, kemudian isinya atau tintanya, ketemukan dalam satu assembling. Nah, nanti dibutuhkan berapa sih total waktu yang tidak bisa main-main nih, nggak ada kelonggaran sama sekali, benar-benar presisi. Nah, ini namanya jalur lintasan kritis. Sampai sini tujuannya bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Next, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran kita hanya ada 2 nih. Setelah kita belajar detail ini, lalu mahasiswa itu mampu menjabarkan model networking. Nah, kan di akhirnya nanti kita sudah bisa membuat jaringan. Model PET-CPM. Nah, yang kedua adalah menerapkan. Jadi kalau sudah bisa menjabarkan, kita menerapkan. Karena nanti konsep TI kita sesuai dengan profil lulusan. Mau menjadi design engineer atau proses engineer atau R&D-nya. Nah, tinggal pilihan mahasiswa nanti. Nah, penguatannya adalah salah satunya adalah materi model stokastik. Nah, inilah yang menjadi target tujuan dan pembelajaran mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke materi yang utama. Nah, ini adalah contoh skema pekerjaan atau flow job description. Kolom pertama adalah nomor pekerjaan, misalkan pekerjaan 1, 2, 3. Kita bikin activity-nya. Pekerjaan di nomor 1 itu apa sih kegiatannya? Misalnya kalau tadi kita gambarkan bikin tutup ini taruhlah kita gambarkan atau asumsikan kegiatan 1, 2 lah, supaya nanti bikin jaringannya gampang. Kemudian yang printing itu yang 1, 3 dan seterusnya. Nah, masing-masing itu sudah ada waktunya di sini. Jadi yang perlu ditekankan urutan kerjanya dari mana, kemudian prosesnya seperti apa, berapa main yang digunakan, waktunya berapa. Nah, ini sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini namanya matrix job description dari untuk PET-CPM. Kita coba mengelolanya bagaimana. Nah, ini dari jaringan tadi, dari matrix tadi kita bikin yang namanya networking secara general dulu, belum masuk ke metode PET-CPM-nya. Masih general nih, kegiatan 1, 2 tadi di nomor 1, kemudian 1, 3 dan seterusnya sampai 4, 7, 5, 7 dan 6, 7. Nah, semua udah terintegrasi nih, sudah assembling. Nah, berarti ini udah kita cek, ada nggak secara gambar tekniknya ini yang salah? Karena kita harus standar gambar teknik juga, nggak bisa asal-asalan. Maka ini kita, kalau nanti ada ketemuan jalur, kita membuatnya pakai tanda U. Masih ingat ya gambar teknik ya? Oke. Nah, kalau kita sudah masuk jaringan ini sudah benar dengan 1 sampai 7 tadi, lalu kita mulai masuk ke model yang namanya PET-CPM. Ada 3. Yang pertama kita buat namanya nih A simbolnya. Itu katakan nomor event. Yang B itu adalah waktu tercepatnya event, paling kiri. C paling kanan bawah itu adalah saat terlambatnya event. Jadi setiap kegiatan tercepat itu ada di kiri, yang terlambat ada di kanan. Sampai sini aman? Oke, kita lanjut. Dengan deskripsi networking ini di step 1 kita masuk ke yang berikutnya, yang ke step 2. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, siap-siap nih. Supaya ini proses pembelajarannya lebih mantap, saya akan mencoba nih minta bantuan mahasiswa itu bagaimana proses membuat atau mengisi waktu tercepat atau hitungan maju dulu. Ada yang bisa bantu? Karena ini kan materi udah saya share kemarin, suruh dipelajari, nanti mahasiswa bisa mencoba. Kita namanya belajar jangan takut salah. Intinya itu. Oke, silakan ini diisi, saya tolong pindah ke papan tulis. Yang ini. Yang mau maju monggo, dari cewek atau cowok, silakan. Sok, mangga. Ayo. Semuanya, Pak. Hitungan maju, ya. Semuanya. Ya, maju aja, yang maju. Posisi sebelah kirinya aja.
tinggal ditambahkan. Yang lain perhatikan. Yang lain tolong perhatikan. Nanti bawa ini langsung ganti. Sudah, Pak. Oke. Ada yang bisa ngecek? Ada yang setuju dengan jawaban ini? Mungkin ada yang sedikit keliru, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Tolong diluruskan. Nggak usah dicoret, ditaruh di sini aja, di bawahnya nih. Oh, Di bawahnya. Jangan dicoret, nanti kita kontrol. Oke. Oke. Silakan. Berapa itu? 24. 24. Oke. Di dalam aja di bawah 19. Di bawah. Ah, ya. Begini ya, Pak. 24 atau 27? Oke. Terima kasih. Ya. Siapa namanya, Mas? Aji Maulana. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Kita cek ada dua pendapat nih. Ada dua pendapat, kita harus konfirmasi. Jangan apa ya, nerima. Artinya kita harus cek. Oke, ini 0, 6 oke. 7. 6 tambah 8 12. 6 5 11. 7 tambah 9 16. Karena jalur ini lebih kecil, maka dipilih yang tertinggi. Udah oke, benar. Nah, yang ini nih 7 dengan 2, tetapi di sini ada 16 dengan 8. Nah, ini mungkin lupa. Harusnya yang dipakai yang ini. Oke, terima kasih konotnya. Oke. Nah, kemudian yang ini juga 24 tambah 3 27. Oke. Oke, terima kasih. Berarti project kita finish di angka 27 atau 27 week. Ada yang bisa menghitung mundurnya? Silakan. Ya. Ya, Pak. Oke. Dari kanan, Mas, dari yang terakhir finishing. Iya, Pak. Terakhir. Oh. Oke. Ya. Siap. Terima kasih. Ada yang komplain, ada yang beda pendapatnya? Aman? Aman, Pak. Oke. Terakhir kita bikin lintasan kritis. Masih ingat lintasan kritis itu apa? Waktu yang presisi. Hitungan maju dengan mundur itu sama. Tapi ingat, di situ ada namanya durasi atau waktu. Jadi waktu terlambat dikurangi waktu tercepat dikurangi durasi waktunya. Kita cek. Misalnya 27 nih. 27 durasinya kan 3. 27 waktu terlambat dikurangi tercepat 24 itu 2 berapa? 27 dikurangi 24 3 dikurangi 3 0. Ini namanya lintasan kritis. Maka kita tanda gini. 1 24 dikurangi 16 dikurangi 8 berapa? 24 kurang 16 24 dikurangi 16 8 dikurangi 8 0. Berarti lintasan kritis. Nah, kemudian 16 dikurangi 7
9, Pak. 9 dikurangi 9, 0, lintasan kritis. 7 dikurangi 0, 7 dikurangi 7, nah ini lintasan kritis. Jadi bisa diperhatikan bahwa lintasan kritis itu kita menggunakan jalur 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7 dan 6, 7. Berapa total waktu pekerjaan? Totalnya 27 week atau minggu. Oke. Kita coba masuk ke slide-nya. Benar apa enggak nih? Hitungan majunya sudah sama 27. Di situ bedanya dibikin 4 fase, 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan. Kemudian kita masuk hitungan mundurnya 27 sampai ke titik 0, balik ya. Dan yang terakhir adalah lintasan kritis. Oke. Ternyata lintasan kritis tampilan di slide 1, 3 ya. Tolong bacakan yang ini. 1, 3. 3, 5, 6, dan 6, 7. Oke, clear, sama. Bisa dipahami waktu total projectnya berapa, kemudian lintasan kritisnya, bagaimana membuatnya, bisa? Bisa, Pak. Oke, karena ini sudah bisa, tapi saya nggak percaya, harus pakai tugas. Nah, nanti ini ada tugas, tolong dikerjakan. Nah ini, tugasnya adalah pekerjaan tadi dibikin waktu percepatan. Kalau tadi 7 minggu, dicepatin supaya lebih, projectnya lebih ini, coba dipercepat 5 week atau 4, terserah si desainer. Saya nggak mengatur harus dibikin enggak, tetapi si perancang supaya nanti mengeksplor lebih baik. Kemudian merancang biaya. Nah, merancang biaya gini. Kegiatan 1-2 dengan 7 waktu normal, 7 minggu waktu normalnya, misalnya menghabiskan waktu 7 juta. Nah, dipercepat harusnya naik. Jadi 10 juta karena pasti nambah orang ya. Nah, kalau nambah orang berarti nambah biaya. Nah, ini di sini masukkan. Dirancang biaya. Kemudian total cost-nya dihitung. Dengan waktu tadi 27 dengan percepatan, oh setelah di operasional misalnya nih bayangan kita 27 jadi 20 hari atau 20 week. Berarti kan mau saving 7 week ya. Nah, total cost-nya jadi berapa? Paham tugasnya? Dibuat perbandingannya nggak, Pak? Boleh. Jadi existing-nya ditampilkan atau dibandingkan dengan hasil Hasil percepatannya. Jelas tugasnya? Oke. Jawaban dikumpulkan via email. Jangan pakai yang lain. Nanti supaya savingnya lebih aman. Dan jangan lupa waktunya minggu depan ya. Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik. Baik, karena kita sudah selesai model pembelajaran model stokastik ini dengan kompetensi PET-CPM, dan saya akan mencoba dengan tugas ini, nanti saya lihat hasilnya bagaimana. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, kita tutup kuliah hari ini. Bisa tutup? Oke, terima kasih atas partisipasi kuliah hari ini, dan jangan lupa kita tutup kuliah ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barangkali ada kekeliruan dalam proses penjelasannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.